frustasi, situasi, kondisi, air mata kesedihan, dan hati yang hancur penuh rindu akan kehadiran anggota keluargaku, serta keadaan yang tidak menentu itu, muncul satu kalimat. Lukas, saatnya kamu bersaksi. Aku tersentak. Aku berhenti sejenak dalam pergumulan dan pergulatan batinku. Aku dibangunkan dari perasaan hati yang sedang berkecamuk. Dari perasaan terlena di dalam arus kesendirianku. Dan terlintas di depan mataku moto imamat dan misa syukur keluarga. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu ya Tuhan, maka terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dengan moto ini, aku mencoba membangkitkan sedikit gairah dari ketegangan perasaan dan pentingnya momen waktu itu. Saat itu, aku melihat begitu sedikit, hanya di permukaan saja. Aku menghitung sisi luar dari segala sesuatu. Sibuk dengan tujuanku sendiri. Sibuk dengan kesenanganku sendiri. Sibuk dengan ketenangan keluargaku. Keharmonisan keluargaku. Canda tawa keluargaku. Nama baik keluargaku. Ya, semuanya untuk keluarga kecil. Yang aku rindukan adalah kilauan sayap para malaikat keluargaku. Mengitariku dalam kegembiraan kami bersama. Mengitari pusaran lingkaran cinta kebersamaan dengan mata serta sayap yang terbentang. Sebab mereka akan menjaga kebaikan dan tak ingin melihat aku hancur. Tak ingin melihat aku tak bisa terbang melintasi cakrawala pelayanan. Menikmati sebuah kobaran kemuliaan yang tersembunyi di dunia dan rahasia di tangan Tuhan. Namun pada hari itu, pada pesta itu, pada hari syukuran itu, seorang perempuan muda, Maria, berhenti untuk melihat dengan mata dan hati yang terbuka. Maria mendengar suara itu. Suara sayup penuh kasih. Suara janji kemuliaannya yang belum terjadi. Suara janji kemuliaannya yang belum terwujud. Saat waktu berhenti untuk membuat pilihan. Dan saat Gabriel berlutut dan tidak ada sehelai pun bulu yang bergerak. Karena sang firman itu sendiri sedang menunggu perkataannya. Lalu sahut Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu.
Sejak saat itu, Sang Firman mengambil kodrat kemanusiaan bagi dirinya supaya dengan kematian dan kebangkitan tubuhnya, dia dapat memberikan hidupnya sendiri kepada kita. Memberikan hidupnya kepadaku, kepada Anda, dan kepada kita semua. Kepada semua yang percaya kepadanya. Sang Firman juga mengambil bagian sepenuhnya dalam setiap aspek kemanusiaan kita. Dengan demikian, ia dapat menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya menjalani hidup di dunia ini. Bagaimana seharusnya melintasi pahit getirnya kehidupan ini. Bagaimana seharusnya melewati suka duka kehidupan ini. Dan sebagai imam besar dan agung yang penuh belas kasih, yang ditakdirkan untuk memikul segala dosa manusia, ia menjalani kehidupan manusia sepenuh-penuhnya seperti halnya kita. Ia telah mencoba, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Ia hidup di dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Dan dia mampu menghibur kita dan mengangkat hati kita kepada Bapa Surga. Mengangkat orang-orang yang kita cintai menuju ke surga. Ya, ke surga. Tujuan setiap perjalanan orang beriman berakhir. Dan dengan sangat jelas, Kitab Suci mengajarkan bahwa salah satu kehendak Allah adalah agar semua orang dapat diselamatkan. Allah menginginkan agar semua manusia tidak mendapat celaka untuk selama-lamanya. Tuhan menginginkan agar semua manusia dapat kembali berkumpul bersamanya, hidup di hadapannya. Dan inilah bentuk cinta Allah kepada manusia yang besar, yang tidak pernah ditemukan pada diri siapapun di dunia ini. Ia adalah Allah bagi orang hidup dan Allah bagi orang mati. Kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Dan bentuk cinta dan kasih ini hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus, Putra Tunggal-Nya, yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Dia yang adalah Dia bersabda, inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada hari yang ketiga. Yohanes bab 6 ayat 39. Kehendak apa yang dimaksud Bapa? Kehendak Dia adalah keselamatan, surga bagi semua orang. Surga, ya, surga. Salah satu kosakata paling laris dalam hidup beragama. Salah satu kata yang paling dirindukan oleh setiap insan. Sebuah kerinduan yang tak kunjung henti
untuk memperoleh kehidupan kekal yang bahagia di surga dan yang menjadi motor penggerak bagi setiap insan untuk hidup beragama dengan baik dan benar. Vaya con Dios, Bapakku. Vaya con Dios, Mamaku. Vaya con Dios, keempat kakak terkasih. Vaya con Dios. Pergilah bersama Tuhan yang telah kalian iman. Juga iman yang telah kalian wariskan kepada anak, cucu, dan cicitmu. Kepada suami dan istri yang kalian cintai dan yang telah kalian tinggalkan. Dan jika Tuhan bertanya kepada kalian, apa yang telah kalian lakukan selama hidup kalian di dunia ini? Katakanlah kepadanya, kami telah mempersembahkan anak dan adik bungsu kami menjadi pelayan di altar suci-Mu, Tuhan. Semoga persembahan kami berkenan di hadapan dan kami Engkau perkenankan masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Dan aku sendiri dengan iman yang ada di dalam hatiku, aku percaya Tuhan itu baik, teramat baik. Aku tidak takut dan putus asa dalam keadaan apapun. Karena aku percaya bahwa orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Dia. Saudara dan saudari, sebagai bahan, sebagai pertanyaan panduan untuk kita renungkan. Pertama, dengan memikirkan respon Bunda Maria terhadap pesan malaikat, bagaimana keberaniannya menjawab ya terhadap rencana Allah? Apakah mengilhami dan menggugah hidup dan perjalanan iman kita? Kedua, seperti Maria, dengan cara apa kita dapat memupuk semangat keterbukaan dan penyerahan diri kita pada rencana dan kehendak Tuhan? Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke MC, ke Ibu Anita. Terima kasih Romo Lukas atas perenungan yang sangat mendalam pada malam hari ini. Saya ingin memberikan sedikit poin-poin yang tadi Romo ajarkan tadi. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari rasa frustasi, air mata kehancuran, juga kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita bisa belajar untuk taat seperti Bunda Maria dengan ayatnya yang sangat mendalam, yaitu sesungguhnya aku ini hamba-Mu ya Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Di sini pastor mengajarkan bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal untuk hidup di dunia ini, agar manusia selamat dan kumpul bersama Bapa di surga pada akhir zaman. Kita juga bisa meneladani Bunda Maria dengan memikirkan
Apa tanggapan Bunda Maria tentang keberanian menjawab ya dan taat? Karena Bunda Maria mau taat kepada kehendak Allah, beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai Sang Firman untuk menjadi manusia, agar Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada kita, dan Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus mau berjalan melewati suka duka kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pastor atas permenungan pada malam hari ini.